Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan pertama dengan mata kuliahnya Cloud Computing. Kenapa sih kita harus belajar Cloud Computing? Di dalam mata kuliah ini, kita harus melihat dulu tujuan di mana kita mempelajari Cloud Computing ini untuk tujuan yang pertama antara lain adalah bagaimana kita bisa memahami tentang cloud computing. Ya, di mana cloud computing ini untuk saat ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena semakin berkembangnya aplikasi yang dibuat oleh banyak vendor dan di sana dibutuhkan storage yang sangat besar. Dan kalau kita lihat gadget kita masing-masing, mau berbasis Android maupun Windows maupun aplikasi sistem yang lainnya, eh, itu masih terbatas dengan storage. Contohnya di laptop itu rata-rata di angka 500 GB atau 1 tera. Di handphone pun juga sama, itu masih terbatas dengan laptop. Oleh karena itu beberapa vendor aplikasi ya itu memberikan sebuah fitur memori. Dan kalau kita lihat banyak sekali vendor yang memberikan sebuah fitur memori tersentral, terpusat, ya, sehingga kita hanya tinggal memberitakan melakukan langganan untuk subscription. Nah, yang kedua adalah memahami tentang konsep dasar cloud computing secara umum. Lalu memahami tentang layanan cloud computing. Harusnya memahami implementasi cloud computing. Jadi ada beberapa jenis layanan yang diberikan oleh cloud computing di masing-masing developer atau vendor. Sebelum itu kita masuk ke dalam kontrak perkuliahan. Rekan-rekan pada pertemuan 1 sampai dengan 6 disampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi dan latihan soal. Pada pertemuan 9 sampai dengan 12 disampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi dan latihan soal. Ya, di mana nanti akan tertuang ke dalam web e-learning.bsi.ac.id. Saya akan memberikan sebuah materi tambahan berupa video pembelajaran, ya, dan juga nanti mungkin akan saya buka diskusi di dalam fitur e-learning.bsi.ac.id. Sesekali di beberapa pertemuan akan saya berikan latihan tugas dan soal yang bisa rekan-rekan coba. Ya. Nah, kita masuk ke dalam pertemuan pertama. Di sini pembahasannya adalah konsep dasar cloud computing. Pengertiannya dengan dahului dulu dengan pengertian. Di sini menurut Gartner yaitu mengenai cloud computing yakni adalah sebuah cara komputasi ketika layanan berbasis TI yang mudah dikembangkan dan lentur disediakan sebagai sebuah layanan untuk pelanggan menggunakan teknologi. Atau definisi singkatnya, ya, menurut Gartner, cloud computing adalah sebuah cara ketika layanan berbasis TI yang mudah dikembangkan dan lentur disediakan sebagai sebuah layanan untuk pelanggan menggunakan teknologi. Dan menurut IEEE ya, pada tahun 2008, Internet Cloud Computing merupakan suatu paradigma di mana suatu informasi secara permanen tersimpan di server atau di internet. Ya, bisa dikatakan cloud computing sebagai gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet, ya, yang biasa kita sebut cloud. Ya, bisa dikatakan cloud ini adalah metafora dari internet, sebagaimana
awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Awan atau flow dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang didistribusikan. Lalu menurut definisi menurut Iman Soeharto, cloud computing ini sebuah kegiatan proyek yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas. Dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang secaranya telah digariskan. Demikianlah pengertian dari cloud computing. Nah, saat ini kita coba lihat perkembangan cloud computing sudah sejauh mana ya, teman-teman. Untuk cloud computing di zaman di abad milenium ini merepresentasikan semua hal, sebuah konsep baru yang merubah mekanisme bagaimana sebuah virtualisasi yang memungkinkan sistem operasi, ya, middleware, database server, email server, sampai web itu sendiri adalah satu lapisan yang sama. Padahal kita tahu tidak ada satu server pun yang tidak dapat berjalan tanpa sistem operasi. Kita coba telah satu persatu. Dikatakan sebuah metode virtualitas yang mengimplementasi middleware. Jadi dia memberikan sebuah fitur perangkat yang kita bisa atur kapasitas. Seperti mau menggunakan dengan kecepatan RAM seperti apa secara virtual, ya, mau menggunakan prosesor seperti apa secara virtual. Nah, itu kita bisa. Tapi ini jarang kita gunakan. Yang biasa kita gunakan ini berupa database. Ya. Sering kita melihat beberapa fitur aplikasi, contohnya kayak kita mau menggunakan editing video ya di Android, itu bisa dicontoh seperti CapCut, ya, CapCut. Sekarang dia memberikan fitur cloud. Nah, cloud ini tanda kutip memberikan fitur penyimpanan secara gratis ataupun langganan. Ya, bentuk seperti apa? Nah, itu merepresentasikan sebuah database di luar dari memori si perangkat gadget itu sendiri, ya, di handphone kita. Itu untuk itu untuk database servernya si aplikasi. Kita menggunakan IP cam, ya, seperti CCTV yang biasanya dia standalone dan untuk memorinya pakai memory card atau SD card, ya. Karena keterbatasan SD card, beberapa vendor dari IP cam itu juga memberikan layanan cloud, itu juga aman. Ya, dia memberikan fitur penyimpanan, ya, secara langganan atau gratis tapi terbatas. Dan banyak lagi contoh-contoh database. Email server yang juga bisa kita gunakan. Kita ambil contoh seperti Gmail, ya. Itu juga layanan email server yang sering kita gunakan dan tanpa kita sadari itu kita sudah menggunakan fitur, salah satu fitur dari cloud computing. Ya. Untuk beberapa fitur yang pernah saya coba gunakan berbasis cloud untuk membuat aplikasi jadi, ya, dari web tersebut itu banyak sekali. Contohnya kayak App Inventor, kita mau membuat sebuah aplikasi database, aplikasi Android, mohon maaf, aplikasi Android yang simple, yang sederhana,
codingnya disediakan di sini. Ya. Theta.so sama itu juga berbasis online dan sebagainya. Bisa teman-teman cari lagi contoh. Perkembangan cloud computing lanjutan, ya. Cloud ini telah menjadi backbone atau infrastruktur pendukung baik di Google, Facebook, Yahoo maupun di berbagai platform dunia. Saat ini konsep cloud telah memasuki perusahaan-perusahaan dan sedang mentransformasi penyimpanan dan operasi perusahaan. Mekanisme backup dan recovery yang dijadikan standar operasi hierarkis telah bertransformasi menjadi real time atau warehousing karena penambahan informasi tidak memungkinkan di backup kembali. Karena sistem harus berjalan 24 jam setiap hari, ini tidak boleh ada. Nah, kalau kita mau melihat sisi cloud computing yang sering kita temui dan mungkin beberapa dari kita belum menyadari bahwa kita sudah menggunakan sebuah fitur dari cloud computing. Contohnya, ya adalah cloud computing dalam bentuk aplikasi. Ini sering banget kita gunakan, tapi kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah cloud. Contohnya, kalau ini rekan-rekan mahasiswa yang memang biasanya mengambil pada saat membuat skripsi, itu pasti ditemui ataupun diminta untuk membuat sebuah diagram-diagram tertentu, ya kan? Kalau bagi anak-anak, bagi mahasiswa, mohon maaf, bagi mahasiswa FTI itu rata-rata akan diminta untuk membuat sebuah alur program, ya kan? Alur program, logik program, ya, diagram basis data lah, ataupun membuat alur sistem lah, pakai use case dan lain sebagainya. Ya, flowchart untuk membuat alur program, sistem. Kita bisa menggunakan fitur cloud yang di sini biasanya kita sebut dengan Visio. Ya. Visio itu salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft, ya. Biasanya bersanding dengan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan ada Visio. Atau aplikasi yang lain yang bisa kita install di dalam komputer itu seperti Enterprise Architect. Ya, tapi itu adalah aplikasi desktop, ya, yang harus disadari di dalamnya. Nah, kalau kita ingin menggunakan aplikasi serupa tapi berbasis cloud yang hanya tinggal koneksi internet saja, ini kita bisa memanfaatkan sebuah website dengan nama diagram.f yang bisa kita cek. Seperti ini, http /http.diagram.net. Pertama kali kita akan dimunculkan dengan pilihan untuk storage, kita mau menyimpan apa namanya, kalau kita mau menyimpannya ke dalam sebuah gadget kita, laptop ataupun yang lainnya, bisa menggunakan device atau menggunakan layanan cloud storage itu Google Drive atau OneDrive, ada Dropbox, ataupun GitHub. Ya, contohnya di lalu create new diagram. Nah, ini kan bisa kita pilih beberapa material bikin flowchart, ya. Seperti ini teman-teman, untuk berbasis bisnis, untuk membuat jaringan seperti ini. Kalau kita mau membuat UML, tinggal klik. Lalu di sini ada bentuk-bentuk pilihan, misalnya kelas diagram atau sequence diagram, ya kan? Ada banyak macam kalau UML. Atau yang basic
class diagram, flowchart, entity relationship diagram untuk membuat database, Venn diagram, atau blank. Ini contoh tampilannya kalau kita sudah milih fiturnya. Ini sangat enteng banget dan tidak terpengaruh dengan kemampuan gadget kita ya, nggak harus sama, nggak tahu pengaruh dengan prosesor kita apakah harus Core i kalau misalnya masih Celeron ataupun Pentium, atau RAM-nya cuma 1 GB atau 2 GB, ini selama internetnya kita baik ya, jadi sangat mudah. Fiturnya mirip dengan Visual ataupun Internet Architect. Itu untuk membuat sebuah diagram pagar apa saja. Lalu ada juga cloud computing yang berbasis aplikasi untuk membuat sebuah dokumen ya. Kalau biasanya kita menggunakan Word ya, ataupun di OpenOffice ya, seperti Word atau OpenOffice di Linux, kalau Word Microsoft Word ya di Windows ya kan. Kita bisa menggunakan fitur lainnya di yang berbasis cloud computing. Kita menggunakan aplikasi sebuah website namanya doc2pdf.com ya kan? Atau kita menggunakan layanan Gmail, di mana Gmail itu ada fitur seperti ini, dokumen. Kalau untuk membuat Word, kalau kita mau membuat Excel berarti bisa pakai yang spreadsheet. Kalau mau berbasis PPTS itu bisa pakai slide. Nah itu jadi rekan-rekan bisa pilih beberapa fitur yang ada di sini. Kalau kita mau membuat sebuah formulir isian, ini bisa menggunakan formulir atau Google Form. Kalau layar virtual Meet bisa menggunakan Google Meet. Seperti Google Meeting, kita sekarang menggunakan Google Meeting ya. Nah, jadi bisa memanfaatkan Google Meet untuk alternatif sebagai virtual Meet. Dan ini contohnya seperti fiturnya kurang lebih mirip seperti Microsoft Word. Mau dibuat kami tidak di flow, dan sebagainya. Lalu bisa kita ekstrak atau download semua berbasis Word ataupun ODT ya. Ini berarti untuk yang berbasis dokumen ya. Terus ada PDF, TXT. Lalu ada juga sebuah layanan di mana kita menggunakan cloud computing berbasis aplikasi untuk membuat aplikasi. Ya. Sebagai contoh saya akan menampilkan di sini App Inventor. Ini adalah sebuah website untuk membuat aplikasi Android yang sederhana. Itu yang saya. Benar. Ya, jadi nanti kalau misalkan teman mau menggunakan website ini namanya appinventor.mit.edu ya, MIT atau Inventor. Anyone can create iPhone and Android apps with global. Jadi nanti
salah satu fitur untuk codingnya di Tiger. Jadi sudah ada guysnya. Nah, tes dulu, lalu akan dialihkan ke link ai2.apptenco.net. Langsung seperti ini contohnya kalau sudah masuk ke dalam sebuah layanan APTN untuk coding. Jadi di sini ada user interface, ada button, textbox, data picker, image, label, list feature, SPU, notifier, textbox, slide spinner, switch textbox, time picker, view, kemudian layout juga ada di sini, horizontal arrangement, terus table arrangement, vertical arrangement, ya, seperti kita mau pakai table di ataupun TLCD ya. Karena ini satu media, encoder, kamera, player, sound, recorder, dan lain sebagainya, itu bisa pilih. Ya, di salah satu contoh, kemarin sempat saya coba pakai. Ya, my project, ini ada beberapa macam, misalnya flashlight, ini membuat sebuah aplikasi apa namanya, sensor ya. Kita klik nanti sensor kita di handphone, lampu belakang kamera itu nyala di sini. Ya, tambahkan. Nah ini untuk codingnya kita, jadi ada desain, kita klik tombol desain di sebelah kanan pojok atas, lalu ada juga blok untuk melihat codingnya. Jadi di sini perintah-perintahnya. Perintahnya kita nggak coding full ya tekan-tekan, tapi di sini kita tinggal pilih apa namanya, layanan perintahnya, tinggal mungkin kita lihat dulu apa dia berbasis kontrol. Nanti kita cek kontrolnya apa aja. Oh, itu berhenti ada di sini. If then, if then out, ya kan, kalau untuk belajar tentang ranking. Lalu untuk looking, ya ada perintah for, ini for each number from, for each item, itu bisa kita ganti-ganti parameter atau pakai while ya. Kalau berbasis logik ya itu or false, or not, not equal, and or, dan lain match. Jadi kita tinggal tarik contohnya, misalnya oh ini mau ditambahkan komen, tinggal tarik mau ditaruh di mana, jadi ikutin pajunya ya. Kalau nggak diperlukan dibuang, seperti itu simpelnya. Jadi contohnya nih, when button click do if. Nah jadi ketika tombol button yang tadi sudah saya masang diklik, maka lakukanlah jika button satu dengan image-nya yang tadi gambar center, maka sama dengan off. Kemudian kita set button satu yang bentuk sebuah center tadi, yang di mana button tersebut kita ganti dengan format image center to on, gitu kan. Jadi pada saat kita klik lalu posisinya lagi off, maka dia akan off. Lalu perintahnya panggil Typhoon plus one, ini sebuah function Typhoon ya, tambahan untuk menyalakan di light titik on berarti berjalan bekerja. Selain itu akan men-setting tombol satu itu menjadi on. Lalu maka dipanggil call Typhoon, bisa dipikirkan seperti ini. Jadi enak banget. Nah ini untuk yang bikin
Android sederhana. Ada juga yang baru nih, saya baru menemukan ada namanya Teta.so. Ini juga sama membuat Android, tapi dia lebih kompleks lagi dan lebih advance lagi. Dan ini sudah sudah tampilannya sudah ya. Ini berbasis hierarki seperti itu. Tampilannya mudah-mudahan gampang dibuka karena kadang-kadang sudah dibuka. Ya, mungkin nanti rekan-rekan bisa sesekali mencoba beberapa fitur cloud computing yang berbasis aplikasi desktop. Saya cukup lama. Nah, sudah masuk ke karena kita memilih Google. Jadi pada saat sudah login, ini kita akan dimunculkan tampilan seperti ini. Layar seperti ini ya. Dapat komponen ada boleh kita membuat button, center, column, container, image, view, text, ya. Video, staging, ini kita bisa pilih. Ada kemudian di widget. Ya. Ini tampilannya. Nah, ini dalam page ini mau dibikin apa? Misalnya kontainer dulu. Jadi nanti dalam page scale font ini itu ditambahkan kontainer. Ditambahkan lagi. Menurutnya ini app bar mau ditampilkan tinggal diaktifkan. Button bar ini yang kita tambahkan. Jadi sini ada add bar, ini ada add button bar, di sini kayak tombol back, home, ya kan, sama apa namanya menu utama. Kalau di atas ya mungkin seperti jam, wifi, kan gitu. Nanti kalian bisa tambahkan gitu. Ini banyak sekali tutorialnya, nanti kalian bisa cari di namanya channel Teta.so. Kalau sudah ini dipublish bisa dipublish. Nah, ini alternatif kalau misalnya kalian mau membuat aplikasi Android tapi keterbatasan perangkat PC atau laptop kalian. Nah, biasanya kan kalau membuat web apa namanya Android itu pakai Android Studio ya, nah itu membutuhkan perangkat PC yang sangat tinggi speknya. Jadi menggunakan Teta.so juga bisa jadi alternatif kalian. Itu adalah contoh-contoh dari beberapa aplikasi cloud computing yang berbasis aplikasi. Kita balik lagi ke slide. Syarat layanan cloud computing. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar layanan yang ada di internet dikatakan sebagai layanan cloud computing. Satu, layanan bersifat konsumen. Sebagai adanya permintaan, gitu kan. Pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan saja. Dan membayar hanya untuk mereka yang mereka gunakan saja, bukan sebuah internet service provider menyediakan 5 macam pilihan atau kata-kata internet. User hanya mengambil satu kali internet maka user hanya membayar paket yang diinginkan. Itu berarti on demand. Lalu syarat kedua adalah layanan bersifat elastis atau scalable. Pengguna bisa menambahkan atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan. Misalkan user berlangganan internet pada yang bandwidthnya 512 KB per second, lalu ingin menambahkan kecepatannya menjadi 1 MB per second, kemudian bisa menambahkan satu bandwidth, lalu
Layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia provider ini untuk yang ketiga. Ya, yang dimaksud adalah apapun yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal termasuk ditambah sebagai koneksi, ditambah dengan koneksi. Jadi si pengguna ini tidak terbebani oleh komputer yang dimiliki. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa masing-masing memiliki laptop yang seperti begitu. Seperti saya, ya kebetulan saya masih Core i5, tapi bisa jadi teman-teman yang lain juga Core i7. Core i5 ini juga kalau saya mungkin generasi 2, generasi 6, ya generasi 10, bahkan ya, ada mungkin yang masih Celeron, dual core, ada quad core, kan beda-beda. Tapi dengan layanan cloud computing, siapapun itu yang penting punya koneksi internet stabil bisa mendapatkan manfaat layanan cloud yang sama. Sumber daya terkelompok atau resource pooling. Penyedia layanan cloud computing memberikan layanan sumber daya yang dikelompokkan di satu atau beberapa lokasi data center. Jadi dari sejumlah server dengan mekanisme multi-tenant. Yang dimaksud multi-tenant ini memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama untuk dibuat, di mana sumber daya tersebut baik yang berbentuk fisik virtual dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pengguna atau pelanggan sesuai permintaan. Sehingga pelanggan tidak perlu tahu bagaimana atau dari mana permintaan akan sumber daya komputasinya terpenuhi oleh penyedia layanan yang ada di cloud computing. Yang penting setiap permintaan dapat dipenuhi. Sumber daya komputasi ini meliputi media penyimpanan, memori prosesor, pita jaringan, dan yang kelima, akses pita lebar. Layanan yang terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan SIM client, ataupun media lainnya seperti smartphone. Yang keenam, layanan yang terukur. Sumber daya cloud yang tersedia harus dapat dihapus dan dioptimasi penggunanya dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur pengguna dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan, ya, penyimpanan memori, prosesor, lebar pita, ya, atau bandwidth, ya, aktivitas user, dan lainnya. Dengan demikian, jumlah sumber daya yang digunakan dapat secara transparan diukur yang akan menjadi dasar bagi user untuk membayar biaya guna layanan. Yang selanjutnya, karakteristik dari cloud ini adalah dia sangat cepat di deploy dan juga instan sifatnya untuk diimplementasi. Biaya startup teknologi ini atau khusus di cloud computing ini mungkin akan sangat murah ataupun tidak ada, dan juga tidak ada investasi. Biaya dari servis dan pemakaian akan berdasarkan komitmen yang tidak fix. Layanan dapat dengan mudah di-upgrade atau di-downgrade dengan cepat tanpa ada optimasi. Lalu pelayanan akan menggunakan metode multi-tenant. Yang dimaksud adalah banyak customer dalam satu platform. Terus kemampuan untuk meng-customize pelayanan akan menjadi. Nah, ini beberapa tipe implementasi cloud computing, rekan-rekan. Tipe dari implementasi cloud computing antara lain ada SaaS atau software as a service yang tadi sudah kita bahas, contohnya SO, ada App Inventor, ada Google Docs, lalu ada lagi diagram.net, ya kan? Ini contohnya, selain itu ada Salesforce, ada Netflix. Terus ada PaaS, PaaS atau Platform as a Service, implementasi dari database, file system, web server, middleware, contohnya adalah Heroku, Engineer, Azure, atau Google Drive, atau Dropbox, GitHub, ya kan? Dan masih banyak contoh. Terus ada infrastruktur as
service atau IaaS ya berbentuk virtualisasi dari infrastruktur seperti Amazon Web Cloud, ada Rackspace dan lain sebagainya. Revolusi komputasi. Adapun implementasi cloud computing adalah berjenjang di mana tingkat menciptakan piramida lunak sebagai layanan adalah yang terkonteks. Dapat dilihat pada diagram di bawah ini seperti ini. Diawali dengan ISP, DSP atau DSP, provide access to the internet, dial-up ISDN 1 sampai 3. Lalu ada ISP 2.0, terus ada ISP 3.0, ya. Terus ada berevolusi menjadi cloud atau ISP 5.0 sudah bersifat dinamik, internet optimized infrastructure for hosting your application. Nah, pada tahap ISP 4.0 atau ASP dan cloud ini sudah di tahap ISP 4.0 ini sudah mengenal software as a service ya. Kita lanjut. Evolusi cloud. Nah, cloud computing merupakan evolusi yang mengadaptasi atau mengadopsi virtualization. Terus ada service oriented architecture and utility computing. Cloud computing memungkinkan konsumen teknologi untuk memikirkan komputasi secara efektif dengan biaya minimal dan dapat diandalkan. Hal lain yang juga tidak perlu lagi dikhawatirkan oleh pengguna adalah bagaimana membangun cara kerjanya, siapa yang mengoperasikan, atau di mana harus meletakkan. Sifat virtualization adalah penciptaan versi virtual bukan aktual terhadap sumber daya teknologi informasi seperti sistem operasi, server, penyimpanan atau storage, atau sumber daya lainnya. Virtualisasi dapat dilihat sebagai bagian dari tren secara menyeluruh dari enterprise TI yang mencakup autonomi atau computing. Autonomy computing merupakan sebuah skenario di mana organisasi akan mampu melakukan pengelolaan sendiri atau self-management didasarkan pada aktivitas yang dirasakan dan utility computing. Kekuatan pemrosesan komputer dianggap sebagai sebuah aktivitas yang memungkinkan klien membayar sesuai yang diperlukan. Beberapa hal yang perlu kita pahami dalam cloud computing antara lain satu, internet bisa dianggap cloud besar. Cloud berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Dari situlah berasal istilah cloud. Jadi semuanya disambung ke cloud. Cloud itu adalah atau cloud itu adalah bagian dari itu menurut Steve Griffin. Nah, memahami cloud computing selanjutnya itu adalah gabungan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbagai cloud, yakni bisa dikatakan cloud adalah metafora dari bagaimana cloud yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikan. Dalam perspektif teknologi komunikasi sendiri, cloud computing atau komputasi cloud dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang memanfaatkan internet sebagai resource untuk komputasi yang dapat di-request oleh pengguna dan merupakan sebuah layanan dengan pusat server bersifat virtual aplikasi itu sendiri. Menurut Krishna di 2010. Ini ilustrasi cloud computing, sumbernya dari Pure Internet 2011. Jadi semua perangkat klien yang kita miliki, yang kita ketahui tanpa harus semua kita miliki, antara lain adalah yang sering kita gunakan tiap hari dan tiap detik, tiap menit itu adalah smartphone di zaman sekarang. Dan rata-rata operasi sistem yang menjalankan smartphone adalah Android ataupun iOS. Nah, sebelum eranya Android,
Untuk smartphone dulu mungkin beberapa dari kita ini sudah menggunakan BlackBerry. Ya, itu salah satu klien ya, tanpa disadari kita sudah menggunakan gadget tersebut. Lalu ada laptop, PC, ya, workstation, server, dan lain sebagainya. Perangkat klien ini pada akhirnya didorong untuk terhubung satu sama lain dalam sebuah jaringan besar yang dinamakan. Di sini dinamakan berbentuk awan. Makin luas, makin besar seperti langit. Seperti awan ya. Dari sini kita bisa melihat cara kerja cloud computing. Seorang pengguna cloud membutuhkan perangkat klien seperti laptop atau komputer desktop atau komputer pad, komputer pintar atau smartphone, atau sumber daya aplikasi lainnya dengan web browser. Nah, kata kuncinya di web browser. Atau rute akses lainnya yang disetujui. Contohnya kayak misalnya aplikasi ya, app, apps, misalnya di Android misalnya kayak game online, ataupun aplikasi editing video seperti Capture, Canmaster dan sebagainya, akan memberikan fitur untuk berakses ke dalam sebuah internet yang dimana nanti akan bisa juga untuk akses sistem cloud. Ini biasanya pengguna akan login ke cloud pada penyedia layanan atau perusahaan swasta. Cloud computing bekerja secara client server menggunakan protokol web browser. Cloud penyedia server berbasis aplikasi dan semua layanan data kepada pengguna dengan output ditampilkan pada perangkat klien. Jika pengguna ingin membuat dokumen menggunakan pengelolaan data, misalnya cloud menyediakan aplikasi yang cocok untuk berjalan pada server yang menampilkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna pada layar web browser klien. Dengan komutasi cloud, klien hanya memerlukan komputer sederhana seperti netbook, dirancang dengan komutasi cloud dalam pikiran atau bahkan smartphone dengan koneksi atau jaringan perusahaan dalam rangka untuk membuat permintaan data dari cloud. Maka istilah perangkat lunak sebagai layanan atau software as a service atau SaaS, ya. Lalu perhitungan dan penyimpanan dibagi antara komputer remote dengan volume besar menjadi kedua, sehingga tidak perlu membeli perangkat keras mahal atau perangkat lunak untuk menangani tugas. Hasil dari tugas pengolahan diberikan ke klien melalui jaringan. Tergantung pada kecepatan koneksi internet. Aplikasinya adalah tergantung koneksi. Nah, ini adalah gambar diagram konseptual dari komputasi awan atau cloud computing. Mulai dari Wikipedia. Di sini digambarkan ada beberapa perangkat klien, ada laptop, phone, smartphone, ada software, server ya, ada desktop, terus ada tablet. Nah, di sini nanti mereka bisa memanfaatkan fitur internet berbasis cloud ini untuk satunya adalah infrastruktur, data storage, database, network. Terus untuk langsung ke aplikasi finance ya, seperti point of sale, terus ada aplikasi komunikasi, chat, ya kan, sama WhatsApp dan sebagainya, konten, monitoring, collaboration seperti firewall, deskripsi, dan sebagainya. Itu kita lanjut ke dalam resiko dalam cloud computing. Selain keunggulan dan kemudahannya, ternyata cloud computing memiliki resiko. Antara lain,
ada service level. Yang dimaksud adalah cloud provider mungkin tidak akan konsisten dengan performa dari aplikasi. Contohnya yang tadi kita coba di salah satu aplikasi membuat aplikasi Android itu masih ada beberapa bug. Hal ini mengharuskan Anda untuk memahami service level yang Anda dapatkan mengenai transaction time, data protection, dan kecepatan data redaksi. Terus privacy, karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, memungkinkan data Anda akan keluar atau dibaca oleh pemerintah. Dapat terjadi tanpa semata Anda atau approve dari Anda. Terus ada compliance, harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang Anda miliki. Dalam hal ini, secara teoritis, service provider diharapkan dapat menggunakan level untuk penyimpanan data di dalam cloud. Namun karena service ini masih sangat mudah, Anda diharapkan untuk berhati-hati dalam hal penyimpanan data. Ada lagi data ownership, ya, data ownership ini adalah yang dimaksud apakah data Anda masih menjadi milik Anda begitu data tersebut tersimpan di dalam cloud. Mungkin pertanyaan ini sedikit aneh, namun Anda perlu mengetahui seperti halnya terjadi pada Facebook atau untuk merubah term of art agreement-nya yang dipertanyakan hal. Terus data mobility, apakah Anda dapat transfer data dari cloud service dan jika Anda keluar. Ya, kalau kita udah tanda lah, apakah data kita ini bisa. Selanjutnya kita bahas mengenai syarat cloud computing. Selanjutnya syarat cloud computing. Syaratnya antara lain satu, on-demand service. Artinya, sebuah layanan cloud computing harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme swalayan dan langsung tersedia pada saat dibutuhkan. Yang pertama, penyedia layanan adalah sangat minim. Jadi apabila kita saat ini membutuhkan layanan aplikasi CRM, ya, atau customer relationship management, sesuai contoh yang di awal, maka kita harus dapat mendaftar secara swalayan dan layanan tersebut langsung tersedia saat itu juga. Ya, jadi misalnya kayak di swalayan itu kayak di rak-raknya atau di katalog-katalognya kita mau instan, ya itu duitnya instan aja. Kalau mau dicampur juga instan dengan saus dipaketkan itu juga bisa, tapi nggak mesti harus sekaligus dengan apa namanya deterjen, walaupun tidak selain itu kayak gitu. Jadi on demand, tergantung kebutuhannya apa dan kita pengennya apa, itu yang kita gunakan. Terus ada syarat kedua adalah broad network access. Sebuah layanan cloud computing harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun, asalkan kita terhubung ke jaringan layanan. Dalam contoh, layanan aplikasi CRM di atas selama kita terhubung ke jaringan internet, saya dapat mengakses atau kita dapat mengakses layanan tersebut, baik itu melalui perangkat lain laptop, desktop, atau PC, warnet, handphone, tablet, dan perangkat lainnya. Terus syarat ketiga adalah resource pooling. Sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Karena cloud computing digunakan bersama-sama oleh berbagai pelanggan. Penyedia layanan harus dapat membagi sumber secara efisien hingga sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Rapid elasticity itu yang keempat. Sebuah layanan cloud computing harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Misalnya, apabila pegawai di kantor bertambah, maka kita harus dapat menambah user untuk aplikasi CRM tersebut dengan mudah. Begitu juga jika pegawai kurang atau apabila kita menempatkan sebuah website berita dalam jaringan cloud computing, maka apabila terjadi peningkatan. Yang kelima adalah shared service. Shared service, sebuah layanan cloud computing harus disediakan secara terukur karena nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran.
harap diingat bahwa layanan cloud computing dibayar sesuai kebutuhan, sehingga harus terukur. Berikut penjelasan dari cloud computing. Nah, rekan-rekan, mudah-mudahan cukup jelas apa yang sudah saya sampaikan di pembahasan cloud computing pertemuan pertama ini. Dilanjutkan untuk latihan soal pertemuan 1, di mana latihan pertemuan 1 ini antara lain ada sebuah paradigma di mana suatu informasi secara permanen tersimpan di server atau di dan tersimpan secara sementara di komputer atau pengguna atau klien. Termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer, tablet, netbook, sensor, dan lain-lain. Itu pengertiannya tersebut menurut siapa? Ya, Gartner atau IEEE Internet Computing atau Froster, Ethermel, Timothy Grant. Kalian silakan pilih. Jadi antara lain itu contoh penjelasannya bersifat multi choice, mohon diselesaikan. Nanti akan saya sematkan latihan soal ini ke dalam fitur di dalam website e-learning.bsi.ac.id. Kurang lebih ada 5 soal ya, 5 soal latihan ya, cukup sederhana. Nanti kalian tinggal lihat lagi review ulasan yang ada di dalam slide atau yang saya sudah bahas. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian atau ucapan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.